Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pada hari ini Ibu mau memberikan materi pembelajaran kita tema 7 subtema 1 pembelajaran 5. Kamu telah mengetahui keberagaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini juga tertuang dalam lagu berikut ini. Tertuang dalam lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Itulah tadinya salah satu contoh lagu yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda tempat beribadah, berbeda-beda hari kebesaran agama kita, namun kita tetap bersatu, yaitu dalam naungan bangsa Indonesia. Keragaman agama di Indonesia, letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui di negara Indonesia. Yang pertama, Islam, yang kedua Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Jadi di sini bangsa Indonesia, atau pada tepatnya pemerintah Indonesia, memberikan kebebasan kepada warga negara Indonesia untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya. Apabila ada yang mengganggu agama kita, maka kita berhak mengadukan kepada yang berwajib. Karena agama kita di Indonesia diatur pada pasal 29. Ibu rasa anak-anak Ibu mengerti dengan penjelasan Ibu tadi. Sekarang Ibu mau menerangkan 3 poin. Yaitu di sini Ibu mau menerangkan tentang nama kitab suci setiap agama di Indonesia. Kedua, tempat beribadah setiap agama di Indonesia. Yang ketiga, hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Sekarang Ibu mulai dengan nama kitab suci agama di Indonesia. Adapun kitab suci agama di Indonesia adalah 1. Islam, Al-Quran. 2. Hindu, Weda. 3. Buddha, Quan Si Yin Sing. 4. Konghucu Wijing. 5. Kristen Protestan Alkitab. 6. Kristen Katolik Bimbel. Di sini Ibu mau menjelaskan lagi antara agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik. Mereka sama-sama menjalankan ibadah sembahyangnya di gereja. Hanya perbedaannya, kalau Kristen Protestan itu perbedaannya terletak kepada salib. Pada Kristen Protestan, salibnya tidak memakai patung Yesus Kristus. Sedangkan pada Kristen Katolik, pada salibnya terletak patung Yesus. Patung Yesus. Ibu ulangi anak-anak.
Perbedaan antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Pada Kristen Protestan dan Kristen Katolik menjalankan ibadahnya sama-sama di gereja. Perbedaannya pada salib mereka. Kristen Protestan pada salibnya tidak terdapat patung Yesus Kristus, sedangkan pada Kristen Katolik pada salibnya terdapat patung Yesus Kristus. Sekarang Ibu menerangkan poin nomor 2, tempat beribadah setiap agama di Indonesia. Yang pertama, masjid, tempat ibadah agama Islam. Pura, tempat ibadah agama Hindu. Vihara atau wihara, tempat ibadah agama Buddha. Kelenteng atau litang, tempat ibadah agama Konghucu. Gereja, tempat ibadah agama Kristen Protestan. Gereja, tempat ibadah agama Kristen Katolik. Nah, pada agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik sama-sama namanya gereja. Tapi di sini kita bisa melihat perbedaannya tentang tatan susunan bentuk gerejanya. Yang ketiga, hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah hari besar agama Islam. Tahun baru Imlek kalender Tionghoa. Nyepi Hindu. Jumat Agung Kristen, Paskah Kristen selalu bertepatan dengan hari Minggu. Kenaikan Yesus Kristus Kristen, Waisak Buddha, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW Islam. Selain dari yang Ibu sebutkan ini, anak-anak Ibu harapkan mencari informasi dari media lain tentang hari-hari besar agama yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa menjawab soal yang Ibu berikan untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.